Halo teman-teman, welcome back. Nah, di video kali ini kita akan mengevaluasi satu teknik dalam trading ya, teman-teman. Kita menggunakan salah satu indikator yang pernah saya jelaskan sebelumnya di platform toko kripto, teman-teman ya. Tapi hanya berbeda nomor saja. Saya jelaskan kenapa yang ini lebih sedikit akurat dari yang sudah tertera di toko kripto tersebut ya, teman-teman. Seperti yang kalian bisa lihat ya teman-teman, di sini saat garis kuning ini disentuh oleh candle langsung reject ya teman-teman. Nah, di sini saya memakai EMA 200 untuk penandanya. Kenapa EMA 200? Nah, di sini saya sudah uji coba secara beruntun teman-teman ya. Jadi EMA 200 ini exponential moving average 200 artinya 200 candle ke belakang. Jadi ini kita jadikan sebagai resisten di saat market itu sedang downtrend, teman-teman ya. Sedangkan yang biru ini apa? Nah, dan yang merah ini apa? Kenapa harus 50 dan 10? Nah, ini sebenarnya tidak terlalu baku ya, teman-teman. Ini hanya menyesuaikan dengan keadaan pasar saja. Jadi ada kadangkala di saat sewaktu-waktu kalau pasar itu sedang bullish ataupun sedang tidak karuan, kita sebutnya sebagai random ya. Di sana kadang-kadang EMA-nya perlu kita ubah sesuaikan dengan keadaan market tersebut, teman-teman ya. Jadi tidak selalu harus 10, 50, 200. Ini hanya saat kita mengalami high volatility ya, di saat market sedang sangat ada berita heboh dan ataupun saat market sedang mengalami gejolak yang tinggi, teman-teman. Di sini kalian bisa ubah ke 10, 50, 200. Nah, di sini kita akan uji coba ya, teman-teman. Emang benar atau enggak gitu ya. Oke. Jadi di sini ya. Nah, cara bacanya itu seperti ini, sangat simpel sekali sebenarnya, teman-teman ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini, bantu selalu channel ini buat like, comment, dan subscribe. Bantu channel untuk berkembang. Dan jangan lupa kalau kalian trading spot, usahakan untuk tidak menjual di saat market drop. Ataupun kalau kalian bisa analisa, kalian jual di harga yang terbaik menurut kalian, teman-teman. Nah, di sini yang saya maksud, nah, di EMA 50 ini kita sebut itu sebagai EMA 50 di garis biru ya, teman-teman. EMA 10 di garis merah. Nah, di saat teman-teman melihat ada candle hijau menyundul ke EMA 50 di sini, kita tunggu sampai candlenya tutup di atas garis biru tersebut ya, teman-teman. Kita putar maju kan. Nah, di sini sudah ada tanda-tanda, teman-teman. Nah, di saat teman-teman sudah melihat garis merah ini diikuti dengan candle hijau tutup di atas garis biru tersebut, teman-teman ya. Kita tunggu sampai dia bersilangan, teman-teman. Dan diikuti oleh candle hijau ini tutup di atas candle hijau di atas garis biru. Maaf ya. Nah, di sini kalian sudah bisa bilang ini valid, teman-teman ya. Kalian sudah bisa membeli saat ada dua candle di atas satu, dua. Nah, dua candle hijau di atas garis biru dan garis merah sedang bersilangan, itu adalah order buy yang valid, teman-teman. Kalian bisa langsung pasang buy di sini. Itu mengindikasikan bahwa harga sudah break current resistance, teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu analisa seperti regular analisa ya, teman-teman. Kalian hanya cukup menggunakan EMA ini sudah sangat ampuh sekali.
Nah, kalian bisa take profit di garis yang kuning ini, di garis EMA 200 itu, teman-teman. Jadi ini teknik yang lumayan sangat akurat menurut saya di saat market sedang volatile ya. Kita akan coba tunjukkan di pair yang lain atau di kripto yang lain, teman-teman. Tapi kita lihat dulu gimana hasilnya seperti yang tadi, teman-teman ya. Nah, di sini tepat sekali mengenai garis yang kuning itu, teman-teman. Garis EMA 200-nya tepat sekali menyentuh. Nah, kalau kita di analisa Wyckoff ataupun di Smart Money Concept, kita pakai order block, teman-teman. Nah, di sini ada satu order block. Ada satu order block atau M pattern ya. M pattern di sini yang saya maksud itu ketika market ataupun chart itu membentuk huruf M, teman-teman. Nah, di sini break lalu retest. Ini bisa teman-teman jadikan sebagai valid retest, teman-teman ya. Valid retest ataupun kalian bisa sebut ini order block di monthly atau weekly, teman-teman ya. Nah, kebetulan sekali garis kuning ini sejajar dengan M pattern di sini, teman-teman. Nah, kalian bisa jadikan itu sebagai area resisten yang kuat. Kapanpun kalian melihat pattern seperti itu, artinya walaupun itu reversal, kalau kita dalam market downtrend, teman-teman, kalian harus mencari W atau W ya, pattern W-nya. Jadi berbanding terbalik dengan pattern M yang di sini ya, teman-teman. Jadi kalau downtrend seperti ini, anggaplah kita ini ya. Nah, di sini kita bisa jadikan ini sebagai resistance become support, teman-teman. Nah, di sini kalian nunggu di daerah sini kan, di daerah resistance become support. Sini sebelumnya resistance, karena sudah tembus naik ke atas, jadi ini acting sebagai support. Tapi kebanyakan dari trader bukan Wyckoff ya, teman-teman. Dari trader price action saja, kebanyakan kecele di sini, teman-teman ya, karena kemungkinan besar banyak kejadian juga breakdown jadi dia membentuk fake bullish ya, fake breakout. Saat kalian beli di sini tiba-tiba marketnya drop lagi, bahkan di bawah dari harga current resistance, current supportnya, teman-teman ya. Nah, di sana kalaupun itu harus terjadi, maka kalian paling tidaknya harus menggunakan teknik Wyckoff, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan terjadi, kemungkinan itu adalah misanalis ya, teman-teman, karena tidak selalu dari resisten yang tembus ke atas dan retest itu valid, teman-teman. Nah, oke, kita buktikan di sini ya. Nah, di saat market sudah di sini, pasti banyak dari kita akan memasang order buy, teman-teman ya, karena ini sudah jadi support ya. Dan kebetulan juga di sini ada demand, di supply and demand, dan kalau kita hitung dari Fibonacci yang terendah ke yang teratas, daerah ini adalah daerah 0,78. Artinya ada 3 konfluen. Jadi kita belum tahu pasti sih sebenarnya apakah itu akan beneran jadi support yang kuat ataukah ini hanyalah bullish yang palsu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, teman-teman. Saya hilangkan ini dulu. Nah, di sini ternyata supportnya tidak benar-benar menahan harga yang jatuh ini ya. Tidak benar-benar menahan harga yang jatuh. Buktinya ini adalah support
dan ditembus ke bawah lagi, teman-teman. Nah, otomatis kalian akan cut loss kan. Nah, gimana cara menghindarinya? Kalian bisa back atau mengundurkan lagi di belakang. Kita lihat di belakang adakah dari ternyata kalau misalkan TKO-nya belum pernah ada historical data, jadi kalian bisa ukur di sini menggunakan hitungan weekly time frame ya, teman-teman. Nah, di weekly pun kalian tidak akan bisa terlalu banyak melihat konfirmasi karena kebetulan TKO ini baru diluncurkan tahun lalu, teman-teman ya. Jadi di sini kalian hanya bisa menunggu konfirmasi selanjutnya, teman-teman ya. Jadi di sini kita tetapkan ada satu candle juga, kita sebut sebagai order block atau resisten boleh juga ya. Nah, kalau misalkan ini tembus lagi, tembus ke bawah, nah jadi kejadiannya seperti ini, teman-teman. Jadi break break support become resistant kalian sell di sini. Nah, jadinya seperti itu. Analisa yang di sini nggak valid. Nah, itu yang biasanya kita hindari di Wyckoff, teman-teman. Kalau kalian sudah memantau channel ini dari dulu, mungkin sebagian dari teman-teman sudah banyak yang tahu juga gimana caranya menganalisa Wyckoff, teman-teman. Kalau di sini sih kita menggunakan hanya yang standar EMA saja ya. Tapi udah kita modif dari yang standarnya 9, 21 dan 50 kita ubah 10, 50 dan 200, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa masang buy di trading spot, teman-teman. Sedangkan kalau yang tidak valid ini kalian memang diharuskan untuk belajar cut loss ya. Kalaupun analisa kalian tidak sesuai dengan harapan kalian, kalian harus belajar cut loss dan mencari titik area buy selanjutnya, teman-teman ya. Itu untuk menghindari terjadinya loss yang berlebihan, teman-teman ya. Nah, jadi di sini sebenarnya banyak skematik ya, teman-teman. Skematik yang terjadi kalau dari pandangan saya dari Wyckoff, kemungkinan di sini, nah daerah ini dan daerah ini itu terjadi seperti distribution, teman-teman ya. Dalam distribution itu artinya market akan mengalami crypto winter. Jadi di sini ada selling climax, di sini ada automatic reaction, secondary test. Ini seharusnya sign of strength, teman-teman. Nah, tapi kita belum tahu kalau kita akan menjadikan ini sebagai UT atau sign of strength. Jadi kita hanya bisa menunggu konfirmasi selanjutnya setelah kita diberikannya candle lagi yang lainnya. Nah, di sini kan banyak kan ada seperti candlestick apa namanya itu doji itu. Nah, setiap doji itu ada trader doji ya. Setiap ada doji seperti Morningstar, mereka secara membabi buta dan tanpa konfirmasi yang lainnya memasang order buy tanpa konfirmasi yang lainnya. Nah, itu bisa menjadi trap juga, teman-teman ya. Ini sedikit membingungkan, teman-teman, karena belum ada konfirmasi apakah ini spring atau bukan, ataukah kalaupun naik nanti ini menjadi U-turn. Kita belum tahu, tunggu selalu analisanya sini next ya, teman-teman. Sampai turunnya harga TKO ini kita belum tahu sampai mana akan turunnya. Kita akan buktikan ke kripto yang lainnya, teman-teman. Kita langsung saja ke Bitcoin ya, dengan
EMA atau indikator yang sama. Nah, oke, kita langsung saja backtest ya teman-teman ya. Kita backtest saja ya. Anggap saja kita random ya di sini ya. Kita random. Saya akan mereplay ini dan akan membuktikan ke teman-teman bagaimana IMA ini bekerja cukup lumayan ya. Nah, di sini kembali ya teman-teman, case-nya seperti tadi kurang lebih ya. Jadi prinsipnya garis merah harus berada di atas garis biru dan ditutup dengan candle hijau. Nah, kita sudah dapat satu konfirmasinya teman-teman ya di sini. Sudah ada berapa ya? Garis merah tutup di atas bersilangan dengan garis biru satu, itu konfirmasi satu. Yang kedua, candle hijau tutup di atas garis biru. Nah, ini udah ada dua. Dan yang ketiga, garis kuning berada jauh di atas dari garis merah dan garis biru. Kita akan pasang buy di sini. Kita kita lihat ya teman-teman, apakah analisa ini benar. Ini yang tadi kita random analis ya. Kita random backtest teman-teman. Oke. Nah, di sini kalian harus dituntut dengan sabar teman-teman ya. Jika kalian harus tetap ya pasang cut loss ya. Target cut lossnya di mana? Sesuaikan dengan analisa teman-teman ya. Di sini bukan non financial advice ya kalau saya bilang ya. Nah, disinilah teman-teman ya. Di sini dibuktikan bagaimana EMA 10, 50 dan 200 ini cukup lumayan akurat ya. Terus bagaimana selanjutnya kalau udah ditembus? Nah, kalau udah ditembus ini kita menunggu lagi ya. Kalau misalkan yang merah dan yang biru ini berada di atas garis kuning, artinya kita sudah berada di reversal trade ya, di reversal pokoknya ya, dari bearish ke bullish gitu artinya. Saya hapus dulu yang ini. Oke, ada satu candle merahnya sudah menembus garis kuning ya teman-teman. Dan candle hijau sudah tutup di atasnya ya. Kita tunggu yang biru ini saja. Dan di sini garis yang biru ini beracting sebagai support. Bertingkah sebagai support teman-teman ya. Nah, kalau sudah begini kejadiannya, yang merah sudah di atas garis kuning. Ingat ya, garis kuning itu EMA 200 teman-teman. Sedangkan garis yang biru itu EMA 50. Kalau begini kejadiannya, kita gunakan garis biru sebagai support teman-teman. Dimana di saat candle sudah menyentuh garis biru, artinya kita mendapat konfirmasi buy. Nah, di sini udah sesuai dengan yang kita harapkan teman-teman ya. Satu, yang merah, garis merah berada di atas garis kuning. Yang kedua, garis biru berada di atas garis kuning juga. Yang ketiga, candle-candle semuanya berada di atas dari garis-garis kita. Kita akan mencoba pasang buy teman-teman di sini ya. Targetnya kita targetkan dari sampai mana targetnya?
Nah, targetnya kita targetkan kalian harus melihat dari historical data, teman-teman ya. Jadi historical data temukan di mana area resisten yang terdekat. Nah, yang mana yang disebut area resisten? Nah, resisten itu adalah support yang ditembus oleh candle dan menjadi atap dari chartnya atau dari harga sebenarnya. Di sini kita jadikan yang ini ya, karena ini sudah pernah menjadi support. Nah, 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai resisten. Nah, caranya kita pasang garis. Nah, garisnya di sini kita tentukan sebagai harga kita akan menjual, teman-teman ya. Oke, di sana. Kalian boleh pasang tepat ataupun berapa angka, berapa digit di bawahnya ya, teman-teman. Dan untuk cut loss-nya kalian bisa pakai di yang terdekat ya. Jangan terlalu dekat juga karena kadang-kadang dia nembus tapi reversal kembali ya. Mungkin banyak dari trader akan menjadikan ini sebagai titik buy-nya teman-teman ya. Tapi itu tidak selalu seperti di sana ya. Dan kalian juga antisipasi untuk memasang buy di sini teman-teman ya. Jika analisa kalian yang di sini salah, kalian bisa memasang jaring yang kedua teman-teman. Ataupun kalau teman-teman ingin investasi, ingin nyerok bertahap, ini bisa menjadi sebuah rekomendasi ya. Yang pertama, kalian hold walaupun berada di bawah harga dari yang kalian harapkan, kalian akan menyerok di harga ini ya. Saya akan pasang tanda harga. Oke, kita akan buktikan teman-teman ya. Saya akan majukan candlenya. Jadi kita mengharapkan kalau harganya akan drop dulu, lalu kembali ke atas ini ya. Tapi kayaknya ini terus naik terus ya teman-teman, tanpa ada koreksi ya. Di sini sudah tertinggal jauh seperti analisanya. Yang seperti saya katakan tadi, tidak selalu harus drop ke area resistance become support ya teman-teman. Kalau sudah kejadian seperti ini, mungkin kalian satu saran bisa hold, jangan take profit sampai take profit yang kalian harapkan bisa memuaskan bagi kalian. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Nah, di sini sudah ada reversal ya. Nah, beginilah di Bitcoin teman-teman. Kita tidak selalu bisa mempredik apakah analisanya akan kembali ke koreksi support atau tidak. Karena jangka waktunya juga jangka waktu di daily teman-teman. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, jadi yang biru ini kita jadikan sebagai support. Dan kebetulan tadi ini berada jarak jauh sekali dengan yang merah ini. Nah, ketika kejadian yang seperti ini teman-teman, ini sudah tandanya overbought ya. Kalau yang kuning sampai berada jauh di bawah artinya sudah tanda overbought atau bubble ya. Jadi kemungkinan besar ini akan drop sampai ke garis kuningnya. Kalau teman-teman sewaktu-waktu trading future ya, mungkin ada kita masang order sell ya teman-teman. Tapi sebelumnya pertama kita akan menganalisa tentunya di sini ya teman-teman. Dan kalaupun kita harus turun ke lower time frame seperti time frame 4 jam dan 1 jam, yang harus memang kita turun untuk mengkonfirmasi candle ini. Tapi di sini kita turun ke candle 4 jam saja. Nah,
di candle 4 jam di sini. Seperti analisa yang kita tadi jelaskan. Jadi kebalikannya juga teman-teman. Kalau tanda-tandanya dump gimana? Kalau tanda-tandanya harga Bitcoin bakal merosot gimana? Kalian tinggal kembalikan saja analisanya. Jadi yang merah ini harus berada di bawah garis yang kuning, yang biru yang pertama ya. Yang merah harus berada di bawah yang biru dan ditutup dengan candle merah. Nah, saat koreksi atau saat drop become resistant atau kan correction, kalian bisa pasang order sell di sini ya. Kalau misalkan kalian trading future dan benar saja drop. Nah, di sini yang kedua, yang candlenya sudah berada di bawah garis kuning dan tutup merah. Nah, yang biru menyusul. Nah, kejadiannya ini sepertinya kebalikan dari yang bullish tadi ya. Kemungkinan ini adalah tanda-tanda drop teman-teman ya. Jadi kita akan coba pasang sell ya. Kita pasang order short di daerah sini. Dan dengan stop loss di atas previous resistance ya. Kita jadikan ini sebagai resistance karena cukup kuat di sini. Ada satu pembalikan. Nah, kita naruh harga di atasnya dengan target akan drop. Kalau sudah seperti ini kejadiannya, kita harapkan dropnya panjang ya teman. Dan yang seperti kita bisa jadikan di area demand ya. Dan area demandnya itu adalah di sini. Karena terjadi pergolakan sedikit harga, kemungkinan harga akan memantul juga di sana ya. Nah, oke, kita langsung saja majukan. Di sini sudah kena ya. Kalau kalian masang order sell sini, kalian sudah masuk. Dan kalian pastinya akan take profit teman-teman. Nah, begitulah cukup ampuh sebenarnya EMA 10, EMA 50, EMA 200 ini. Di sini kan ada free space ya teman-teman, ada free drop ya. Nanti kalau misalkan yang biru ini tembus ke yang kuning, ini bakalan terus drop ya teman-teman. Kalian tunggu saja koreksinya sampai di sini ke M yang kedua nih. Nah, sini teman-teman. Ataupun teman-teman bisa memakai order block kalau kalian mengerti ya di sini. Oke, di sini saya akan memakai order block saja agar risk rasionya juga bagus ya. Jadi saya akan jadikan area ini sebagai take profit. Oke, artinya kita menunggu harga berbalik ke area ini ya. Kalau teman-teman menggunakan resistance become support, teman-teman udah masuk. Nah, di sini juga kita kena sell ordernya. Sell ordernya kita sudah masuk. Apakah akan profit atau tidaknya kita tidak tahu ya, belum tahu. Karena ini adalah random analisa ya, teman-teman. Nah, di sini kalian digocek dulu, teman-teman. Antara profit dan loss ya. Kalau kalian di order sellnya ya, di sini sudah hampir cut loss teman-teman, sudah hampir stop loss. Kita percepat saja ya. Nah, di sini candle garis yang biru sudah berada di bawah garis dan yang merah masih berada di antara tengah-tengah. Nah, di sini salahnya gini teman-teman ya. Mungkin take profitnya terlalu jauh teman-teman ya.
Mungkin karena ini adalah daerah yang kuat. Sebelumnya harga juga mantul berapa kali di sini, dan di sini. Artinya ini adalah daerah yang cukup kuat. Kalau misalkan kalian mencari harga di bawahnya ini, maka cukup lumayan lama ya. Jadi kalau misalkan seperti yang tadi, kalian cukup gunakan di area yang support ya teman-teman. Karena itu akan membutuhkan juga beberapa pantulan ke atas sebelum bisa tembus ke bawah. Jadi kalau misalkan kita take profit di atas ini tadi, analisa kita juga sudah cukup benar ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya penjelasannya untuk di video ini. Kalau misalkan teman-teman ada keluhan ataupun ada saran, kritik tentang video ini, kalaupun video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar ya teman-teman. Support selalu channel ini, ataupun kalian ingin menggunakan atau ingin bertanya tentang indikator yang lain, boleh saja drop your opinion in the comment teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam dari Cryptoversity. I'll see you soon.